Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin sepatu Brodo S Nova X Kevin's Work. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Sebenarnya boxnya box Brodo yang biasa ya, cuma di sini ada tambahan kayak tutupan gitu dari Kevin's Work. Oke, ini boxnya ya. Warnanya coklat kardus biasa gini doang, cuma kualitasnya tuh lumayan bagus. Di bagian atas ada logo ayam jago-nya Brodo, terus di sini tulisan Brodo. Di sininya ada tulisan engineered dan website Brodo. Terus di sini ada lubang yang ada talinya, jadi boxnya itu bisa kita jinjing. Bagian bawah seperti ini ada peta Indonesia. Terus di sini ada websitenya Brodo. Di sisi sininya ada lokasi store-nya Brodo, sosial medianya. Terus di bagian sininya tadi ya logo ayamnya itu ya yang sampai sini. Dan di sisi sininya ada label size-nya, ada siluet sepatunya, dan ini ukurannya. Saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Terus ini ya, made in Indonesia. Sekarang kita buka. Dalamnya sama ya, coklat kardus gini aja, dan kertas minyaknya juga yang polos. Terus untuk sepatu ini ada tag sepatunya ya, Kevin's Work, dan kita dapat stiker. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini siluet retro running ya, atau running 2000-an awal, atau juga sering dibilang Y2K. Untuk material upper, dia ada di sini pakai kulit sintetis, terus di sini ada mesh. Dan yang saya suka meshnya ini lubangnya gede-gede ya, jadi membantu banget buat sirkulasi udara. Terus di bagian sisi tengahnya sini, ini bahannya dari sweat, terus ini logo Brodo ini dari leather. Untuk sisi belakangnya seperti ini, ada tulisan Kevin's Work, dan heel counternya ini dia pencet-pencet lumayan keras, jadi bagus buat kestabilan. Untuk sisi paling belakang seperti ini, di sini ada warna kayak orange gitu ya dari sweat, dan untuk sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Untuk fitting uppernya seperti yang tadi saya bilang ya, true to size, dan kayaknya sih oke juga buat kaki lebar karena saya merasa masih ada ruangan di bagian depan sini, tapi ya tetap lebih bagus kalau dicobain dulu. Terus untuk uppernya ini saya suka dia itu sirkulasi udaranya bagus, dan untuk bagian meshnya ini agak terawang ya, jadi kalau teman-teman pakai kaos kaki yang warnanya kontras bakal agak kelihatan gitu dari luar. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya pakai bahan leather ini ya, dan lubangnya ini lumayan banyak. Terus untuk tali sepatunya dia pakai model yang bulat gini, warna putih. Untuk panjangnya lumayan panjang sih, cuma kalau misalnya teman-teman rasa kepanjangan masih bisa pakai lubang satunya lagi atau dibikin runner's knot. Lanjut ke tangnya pakai bahan mesh, dan di tengah sini ada logo Brodo ya, dan dia ada loophole-nya buat menjaga tangnya ini agar nggak gerak-gerak, karena dia ini belum gaseted ya. Terus untuk tangnya ini dia lumayan berpadding, jadi dipencet-pencet itu lumayan empuk. Untuk lining collarnya dia pakai bahan mesh yang lumayan lembut, jadi dipegangnya enak, sentuh kaki pun enak. Dan dia untuk paddingnya juga lumayan, baik itu bagian samping ataupun bagian belakangnya. Untuk insole-nya itu dilem ya, jadi sebenarnya bisa sih dipaksain, cuma saya nggak mau maksain. Di bagian dalamnya itu ada ini ya, karakter Kevin's Work, ada logo Brodo, terus ada tulisan Brodo tuh warna pink. Insole-nya ini dia pencet-pencet ini empuk, terutama bagian belakangnya sini ya. Kalau bagian depannya sih agak flat. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya warna hitam, terus dia ada aksen cipratan cat gitu ya, warna biru muda. Terus dia ada guratannya seperti ini. Dan untuk bagian belakangnya ini ada kayak tonjolan gitu ya, kayak gini.
Sisi paling belakangnya seperti ini, dan sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya unik ya, warnanya pink, terus dia mengcover hampir seluruh bagian bawahnya, dan di tengahnya sini ada emboss tulisan Brodo. Untuk traksi saya cobain di tempat kering, oke-oke aja. Jadi buat harian sih, insya Allah masih oke, cuma saya belum nyobain ya di tempat basah. Dan untuk ketebalan, menurut saya ketebalannya lumayan tebal, jadi harusnya bakal lebih awet. Oke, sekarang kita timbang dulu ya, berapa beratnya. Di ukuran saya 42, beratnya itu 313 gram. Ya, kalau untuk sepatu casual standar ya. Kalau buat hitungan sepatu running agak berat. Tapi ya saya lebih pakai ini buat pemakaian casual, jadi menurut saya beratnya masih oke. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya standar aja, bukan yang empuk banget, tapi bukan juga yang keras sampai menyakitkan ya. Jadi ya cukuplah buat pemakaian harian. Jadi sebenarnya karakter midsole-nya itu agak kaku ya. Jadi nggak ada sensasi ambles ataupun bouncy ataupun misalnya kayak bantal gitu, menurut saya enggak sih. Jadi kayaknya untuk yang menopang kenyamanan dari midsole-nya ini lebih ke insole-nya. Jadi insole-nya itu seperti yang tadi saya bilang, bagian belakangnya itu agak menonjol lumayan tebal, jadi pas diinjek itu terasa empuk dari insole-nya. Cuma perlu saya kasih tahu bahwa sensasi ketika diinjeknya itu amblesnya nggak begitu ambles ya, relatif kayak pas diinjek ya ketahan gitu. Dan posisi kaki kita tuh seperti nungging gitu ya, jadi bagian belakangnya itu naik ke atas. Eh, Oke-oke aja sih, nggak sampai yang nungging berlebihan sehingga nggak nyaman, cuma saya perlu kasih tahu aja. Terus karena posisinya agak nungging gitu, jadi ketika dipakai jalan, itu terasa lebih natural dan terasa membantu. Cuma kalau berdiri lama sih rasanya agak kurang ya, karena ya tadi belakangnya agak nungging gitu. Tapi overall sih buat pemakaian harian menurut saya dari segi kenyamanan cukup. Tadi saya bilang ya, bukan yang nyaman banget tapi bukan juga yang keras. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh 500 ribuan dan menurut saya harganya itu lumayan terjangkau. Dari segi desain saya suka ya, baik itu siluetnya ataupun colorway-nya karena warnanya rame gini tapi ketika dipadu padan ternyata bagus. Terus untuk bahan uppernya saya lumayan suka, terutama bahan meshnya ini, dipegang ini lumayan lembut dan dia sirkulasi udaranya tuh datangnya dari sini ya, jadi ini membantu banget. Dan mungkin kalau untuk di-improve di bagian uppernya ini, talinya mungkin bisa dibikin lebih pendek. Dan untuk bagian paddingnya, baik itu bagian tang ataupun collar, paddingnya itu kayaknya bisa dibikin lebih padat lagi ya, karena paddingnya ini terlalu apa ya, terlalu ambles gitu. Jadi ketika ditekan itu langsung habis. Jadi ya mungkin kalau mau diimprove dikasih padding yang lebih padat. Lalu untuk kenyamanannya, seperti yang tadi saya bilang, kenyamanannya sih standar aja. Cukuplah buat pemakaian harian. Jadi kalau teman-teman berharap bakal ngerasain yang empuk banget gitu sih, saya rasa enggak. Ini lebih ke firm sih, lebih ke kaku tapi dipakainya masih nyaman. Ya, kalau buat harian sih menurut saya masih cukup. Overall menurut saya sepatu ini worth it sih, harganya cukup terjangkau buat ukuran sepatu kolaborasi. Jadi karena ini sepatu kolaborasi, desainnya unik dan juga kayaknya sih terbatas ya, nggak akan diproduksi lagi. Jadi menurut saya kalau kalian suka dengan desainnya, mending langsung dibeli aja. Oh iya, tambahan mungkin kalau mau di-improve juga boxnya ya, itu kan cuma box standar, cuma dikasih cover tambahan aja, mungkin bisa diganti warnanya atau gimana supaya boxnya nggak sama kayak yang standar. Tapi ya itu saran pribadi aja sih. Overall sih saya suka dengan sepatu ini dan dari segi harga menurut saya cukup terjangkau. Ya mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru ataupun bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.